Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hingga detik ini. Tidak lupa kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'it, tabi'it, hingga kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ilmu tentang surat Ar-Rum ayat 40 sampai 41. Allah berfirman di ayat 40, Allah yang menciptakan kamu kemudian memberi rizki, lalu mematikanmu kemudian menghidupkan. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sedemikian itu? Maha suci Dia dan Maha tinggi dan apa yang mereka sekutukan. Dari ayat di atas kita bisa simpulkan bahwa manusia di mata Allah sama saja. Maka apa yang kita bisa sombongkan dengan apa yang kita punya, karena sesungguhnya Allah yang mempunyai segalanya. Tidak ada yang bisa menyamai Allah di muka bumi ini. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah, karena apabila kita menyekutukan Allah, maka kita tergolong kepada orang-orang yang kafir. Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka selama-lamanya. Di sebuah cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, pada waktu itu Nabi Sulaiman ingin membantu Allah dengan memberi semua makanan yang kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan Nabi Sulaiman pun sujud dan berdoa kepada Allah agar bisa membantunya, dan Allah pun mengizinkannya. Akhirnya semua makhluk Allah disatukan ke dalam satu lapangan yang sangat besar. Di lapangan tersebut pun ada makanan yang sangat banyak, dan Nabi Sulaiman pun sudah memperkirakan bahwa makanan tersebut cukup buat semua makhluk yang ada yang di lapangan tersebut. Tetapi Allah menghendaki lain. Allah memerintahkan satu ikan yang sangat besar untuk memakan semua makanan yang ada di situ hingga tidak ada sisa sedikit pun. Dan Nabi Sulaiman pun bersujud dan meminta ampun kepada Allah karena sudah sombong dan kelewatan. Pada cerita tersebut kita bisa simpulkan bahwa Nabi Sulaiman pun yang kekayaannya sangat banyak tidak bisa menandingi kekayaan yang Allah punya, apalagi kita selaku manusia yang tidak bisa apa-apa. Pada ayat 41 Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian perbuatan mereka, agar mereka masuk ke dalam jalur yang benar. Dari ayat di atas kita bisa simpulkan sesungguhnya Allah sudah memberikan semua yang ada di bumi hanya untuk manusia. Dan marilah kita renungkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita yang terbaik dan mustahil memberikan kita sesuatu yang buruk. Hanya saja kita sebagai umat manusia tidak pandai bersyukur. Ya, salah satu cara bersyukur yaitu dengan menjaga apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, bahwasannya bumi beserta isinya adalah amanah buat manusia agar manusia
dapat menjaganya sebagai khalifah di muka bumi ini. Inilah satu hal di samping hal-hal yang lain yang harus kita berikan perhatian lebih tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat 3 yang berbunyi dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan memberikan nikmat yang lebih. Maka sebaliknya, kalau kamu mengingkari, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari surat Ibrahim ayat 3 kita bisa simpulkan bahwa kita jikalau kita bersyukur maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Kita sebagai manusia harus pandai bersyukur agar Allah memberikan nikmat terus kepada kita, dan kita tidak boleh sombong apa yang kita punya karena Allah mempunyai azab yang sangat pedih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.